programnya full simulasi ya. Nah, nanti simulasinya bagaimana, nanti dikasih studi kasus untuk menghasilkan simulasi itu bagaimana, bagaimana buatnya kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa praktikum itu beberapa tugas ya. Nanti diberikan beberapa tugas. Nah, itu tugasnya diselesaikan per kelompok. Nah, mungkin di akhir semester juga ada tugas khusus ya untuk finalnya lah, untuk nilai UAS-nya. Oke. Nah, jadi itu untuk praktikumnya. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke Saiful. Ada? Saiful? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Oke. Saya langsung kasih ya ruang waktu saya berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saiful Ihsan. Saya dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2019. Pul, suaranya kecil, Pul. Halo. Sip, normal. Oke. Perkenalkan, nama saya Saiful Ihsan. Saya dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2019. Di sini saya akan berdiskusi ya, bukan untuk menggurui atau apa, tapi di sini saya berdiskusi mengenai pneumatik hidrolik. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa open cam karena ada kendala pada kamera laptop saya. Terima kasih, seperti itu. Baik, langsung saja saya mau share screen ya. Apakah sudah muncul? Ada. Baik. Slide-nya sudah muncul? Oke. Baik, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hidrolik pneumatik, yang dimana nanti akan saya arahkan gitu, gimananya untuk praktikum ataupun dalam sesi pembelajarannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hidrolik pneumatik. Nah, perlu kalian ketahui ya pengertian hidrolik dan pneumatik. Nah, hidrolik dan pneumatik adalah dua teknologi yang sering digunakan dalam aplikasi industri. Nah, di sini kan sudah banyak ya di industri, seperti misalnya eskavator. Nah, di dalam tangannya itu atau di dalam untuk menggaruknya itu ada ya hidrolik pneumatik yang seperti itu. Nah, sudah banyak digunakan di industri-industri ataupun di alat berat. Nah, semuanya itu sudah menggunakan sistem hidrolik ataupun pneumatik. Nah, seperti itu. Kemudian di kedua teknologi ini menggunakan fluida untuk mentransmisikan daya atau untuk menggerakkan peralatan. Nah, ini adalah hidrolik ya. Untuk hidrolik itu menggunakan fluida. Fluida itu berupa minyak ya, untuk sebuah operasinya, tenaganya seperti itu. Kemudian hidrolik ini beroperasi dengan menggunakan cairan, sedangkan pneumatik menggunakan udara. Nah, bedanya itu antara pneumatik dengan hidrolik. Jadi hidrolik itu menggunakan cairan, pneumatik menggunakan udara untuk sebuah pengoperasiannya. Mungkin ada komponen-komponen tertentu nantinya untuk yang membedakan antara pneumatik dengan hidrolik. Nah, sedangkan untuk pengertian sistem hidrolik ini adalah suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai power ya, atau sumber tenaga pada sebuah mekanisme. Karena itu, pada sistem hidrolik dibutuhkan power unit untuk membuat fluida bertekanan. Nah, untuk fluida itu menggunakan power unit atau bisa bersifat dengan pompa lah, sama halnya dengan kompresor. Namun di sini berbeda. Nanti saya akan jelaskan. Nah, untuk pneumatik itu menggunakan kompresor, seperti banyak ya di bengkel-bengkel itu seperti kompresor kayak gitu ya, untuk membuat si udara ataupun si fluida itu menjadi bertekanan atau bertekanan tinggi ya, untuk bisa menggerakkan suatu aktuator ataupun hal apapun itu, seperti itu. Kemudian di sini ada software pendukung ya. Jadi software pendukung dalam pneumatik hidrolik ini adalah fluid sim. Nah,
Fluid Sim ini fungsinya itu untuk mensimulasikan, ya, untuk mensimulasikan. Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, Fluid Sim adalah program simulasi yang dirancang khusus untuk memodelkan sistem hidrolik dan pneumatik. Nah, jadi ini adalah proses simulasi. Ibaratkan kita akan membuat sebuah sirkuit, dan sirkuit itu akan diimplementasikan atau diterapkan di sebuah industri ataupun alat-alat tertentu yang akan kalian buat. Nah, sebelum Anda membuat, pasti kalian akan mendesain dulu lah. Kalau misalkan bahasa gambar itu mendesain. Tapi kalau di sini kita membuat sirkuit ya. Kayak misalkan kita membuat rangkaian itu kemana dulu, dengan kabelnya seperti apa, dengan selangnya kemana, komponen apa saja yang akan dibuat. Nah, disinilah di software Fluid Sim ini ya, untuk disimulasikan. Nanti jika sudah disimulasikan, tidak ada permasalahan atau tidak ada trouble pada saat merangkai simulasinya ataupun rangkaiannya, itu bisa dibuatkan atau bisa dibuatkan di dunia nyatanya seperti itu. Nah, kita dapat membuat sistem hidrolik atau pneumatik ya dari berbagai macam komponen seperti pompa, silinder, katup, dan banyak lagi. Setelah sistem dibuat, kita dapat menjalankan simulasi. Nah, ya, kita dapat menjalankan simulasi dan menganalisis data untuk melihat bagaimana sistem bekerja dan memperbaiki masalah jika ada, seperti itu. Nah, mungkin sebelum dilanjut ada pertanyaan mengenai software Fluid Sim ya. Oke, mungkin tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjut. Di sini saya akan mengenalkan komponen-komponen apa saja sih yang ada di dalam sebuah sirkuit ataupun di software Fluid Sim. Jadi ini membahas tentang simulasinya saja ya untuk pertemuan kali ini. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan secara langsung gitu. Apa sih yang sebenarnya, apa sih simbol ini tuh, apa sih barangnya kayak mana gitu, dalam dunia nyatanya seperti apa. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai silinder pneumatik. Ini adalah komponen paling utama yang yang digerakkan, itu aktuator silinder. Nah, ini adalah aktuator ya, bisa dilihat gambarnya di sini. Nah, ini adalah silinder pneumatik ataupun silinder hidrolik, sama saja, namun yang membedakan adalah yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk cara pengoperasiannya apakah menggunakan fluida atau menggunakan udara, seperti itu. Ini gambarnya seperti ini. Nah, di sini silinder pneumatik itu adalah aktuator yang menggunakan tekanan udara untuk menggerakkan setang piston ataupun push rod dalam tabung. Nah, di sini ya, untuk menggerakkan ini ya. Nah, dan saya pasang pointer dulu. Oke. Nah, silinder ini digunakan dalam berbagai aplikasi industri untuk mengangkat, seperti memutar atau memindahkan benda dengan gerakan linear. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa diimplementasikan di industri ya, seperti halnya aktuator lah, bisa kalian lihat ya, beko lah kalau bahasa kitanya ya, kayak gitu. Itu banyak ya digunakan. Bahkan sekarang di Steam mobil ya, kalau kalian pernah datang ke Steam itu ada car lift. Nah, itu ada yang pakai pneumatik, ada juga yang pakai hidrolik. Nah, sistemnya seperti itu. Kurang lebih ya. Anda mungkin akan terbayang lah jika melihat ataupun pernah ke sana gitu. Di sini ada motor pneumatik, adalah aktuator yang menggunakan tekanan udara untuk menggerakkan rotor dan stator dalam satu perangkat. Motor pneumatik digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan torsi tinggi, seperti penggerakan mesin atau perangkat lainnya. Nah, jadi untuk motor pneumatik ini, itu bisa dibilang dengan kompresor. Ataupun kalau di fluida, itu bisa dibilang dengan pompa fluida ataupun pompa oli. Nah, kalau misalkan saya belum gambarnya, untuk gambarnya belum dicantumkan karena nanti ada di slide selanjutnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang membuat cairan ataupun udara yang bertekan itu adalah kompresor ataupun oil pump ya. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya saya akan jelaskan mengenai simbol. Nah, dalam simbol ini ada di sini tuh simbol-simbol ini tuh terdapat pada software Fluid Sim nanti. Nah, ini adalah simbol-simbolnya. Kalian harus mengetahui simbol apa saja sih yang ada di Fluid Sim, karena sangat penting. Kalau kalian tidak mengenal simbolnya, mungkin akan kesusahan dalam merangkainya nanti ya. Maka dari itu tolong diperhatikan. Dan satu lagi saya pesan, untuk pemaparan saya ini jangan dijadikan suatu stop aja gitu, stop di saya gitu untuk pemaparannya, tapi kalian bisa lihat juga di internet ya, di YouTube banyak yang lebih lengkap biar lebih menguasai seperti itu. Apalagi kalian karyawan ya, tidak bisa bertemu ataupun jarang lah ke kampus kayak gitu.
Nah, ini ada silinder kerja tunggal. Nah, untuk silinder kerja tunggal itu adalah kerjanya satu arah. Tidak satu arah, tapi dua arah. Namun bisa kalian lihat ya pointer saya di sini. Nah, ini ada satu terminal nih. Ada satu terminal ataupun ada lubang inputan. Nah, ini nih yang garis ke bawah ini. Nah, nanti dimasukkan udara ya, dimasukkan udara ataupun fluida. Kalau misalkan hidrolik, ini kita bahas pneumatik dulu. Nah, kita masukkan udara, nanti yang akan mendorong piston itu kan dari belakang ya, menuju ke depan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada udara, udaranya itu masuk, nanti di sini ada udara yang bertekanan dan mampu mendorong piston ini nih, piston yang ada pada silinder. Nanti otomatis silinder ini dan juga stangnya akan maju, akan terdorong oleh udara yang bertekanan di belakang. Nah, kenapa disebut dengan single acting? Karena yang bertenaga ataupun yang bertegangan ataupun yang bertekanan itu hanya satu arah saja, yaitu ke depan. Nah, lalu bagaimana baliknya lagi? Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, silinder dengan tekanan hanya bekerja ke satu arah saja, ya, langkah maju. Nah, di sini dalam kurung langkah maju. Kemudian di sini ada juga poinnya langkah kembali oleh gaya dari luar. Nah, kalau misalkan Anda bertanya bagaimana baliknya lagi, karena dalam suplai udaranya itu hanya satu, bagaimana? Nah, jadi di sini sudah dijelaskan langkah kembali oleh gaya dari luar. Oleh gaya dari luar berarti ada beban lagi di sini, ya. Entah itu beban apa, batu ataupun robotik dan lain sebagainya itu entah ya, pokoknya seperti itu. Nanti ketika ini terdorong sudah maju ya karena ada tekanan dari belakang. Jika sudah di stop udaranya, maka dia akan balik lagi dengan sendirinya. Udara akan masuk lagi ke sini dengan ada dorongan dari luar. Dorongannya dari luar, mekaniknya dari luar gitu. Entah apa itu ya. Ya ibaratnya seperti itu. Jadi ada tekanan lagi dari luar, tekanan balik kayak gitu. Nah, ini adalah silinder kerja tunggal ya. Dengan tekanan hanya bekerja ke satu arah saja, langkah maju seperti itu. Gambarnya sudah saya jelaskan dari di atas seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah simbolnya, harus kalian ingat. Kemudian ada silinder kerja tunggal. Nah, silinder kerja tunggal dengan langkah kembali oleh pegas sama. Dua-duanya itu kerja tunggal, namun baliknya lagi itu kembali ke awal lagi itu dengan memanfaatkan gaya pegas ataupun gaya per ya, spring ya. Ini ada simbolnya berbeda. Simbol yang ininya sama, cuman ada ini nih garis-garis hitam ini. Ini adalah simbol spring ataupun per. Jadi ketika ada udara bertekanan, dia akan mendorong. Kemudian setelah udara sudah hilang ataupun sudah di stop, dia akan kembali lagi dengan gaya apa? Bukan daya dari luar, tapi gaya dari spring ini untuk membalikan suatu piston ini kembali ke awal kayak gitu. Jadi kenapa disebut silinder tunggal? Karena yang bertekanannya hanya satu arah saja dari belakang dan juga hanya langkah maju saja seperti itu. Ya, kita lanjut lagi mungkin ke simbol selanjutnya. Kalau kalian tidak ada yang bertanya ya, pasti tidak ada yang bertanya. Oke, di sini ada simbol selanjutnya masih mengenai silinder. Oke, saya akan jelaskan. Sekarang tadi kan yang pertama itu silinder kerja tunggal. Nah, yang sekarang ada silinder kerja ganda. Nah, untuk silinder kerja ganda ini langkahnya itu maju dan mundur. Silinder dengan tekanan dapat bekerja kedua arah, langkah maju dan langkah mundur. Nah, dengan batang piston tunggal. Kenapa disebut batang piston tunggal? Karena lihat di gambar sini. Ini ada pistonnya hanya satu aja ke depan, tidak ada di belakang. Jadi disebut dengan piston, batang piston tunggal. Kenapa disebut dua langkah ataupun silinder kerja ganda? Lihat, di sini ada terminal ataupun port, lubang port input udara. Di sini ada dua. Kebayang nggak seperti apa? Nah, sudah jelaskan tadi yang pertama, kalau ada udara masuk dari sini dengan posisi piston dari sini nih yang di belakang ya, nanti ada udara misalkan, dia masuk, nanti udara ini bertekanan, dia mendorong, kemudian jika sudah sampai sini, kembali laginya juga menggunakan udara lagi dengan udara yang bertekanan juga dari arah sebaliknya, seperti itu. Nanti kalau si piston ini sudah di depan, maka ini akan masuk udara, ya. Ketika ingin mundur, kebalikannya dia akan menghisap udara, yang ini akan masuk udara, in ya, masuk udaranya. Jadi kebalikannya, gitu. Jadi bolak-balik geraknya itu, bisa maju, bisa mundur sesuai dengan proses atau langkah yang ditujukan, sesuai dengan kontrol valve-nya nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini dengan silinder kerja ganda dengan batang piston ganda, ya, dengan batang piston ganda. Berarti batang piston atau pistonnya itu ada dua, ya, di belakang dan juga di depan. Kalau arah dari sini di kiri dan di kanan, nih, bisa dilihat ya. Berarti ada dua. Sama aja tugasnya kayak ini, cuman yang membedakan adalah dia menggunakan
dua batang piston dengan ganda gitu. Dua bisa maju, mundur sama, tapi ini juga bisa dimanfaatkan yang belah kirinya ataupun yang belah kanannya. Seperti itu. Berbeda kan dari gambar juga kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya silinder kerja ganda dengan bantalan udara. Nah, apa yang dimaksud dengan bantalan udara? Nah, di sini adalah bisa kalian lihat dengan bantalan udara tetap dalam satu arah. Berarti bisa kalian lihat ya perbedaannya di dalam ini nih, silinder pistonnya nih, masternya. Di sini ada yang menonjol, ini yang menonjol. Nah, ini yang disebut dengan bantalan udara. Apa fungsinya? Ini bisa diatur. Nanti bisa diatur oleh flow control. Ya, bisa diatur oleh flow control dari si silindernya. Jadi yang bisa diaturnya itu hanya satu arah saja, yang ke depan. Sementara yang ke belakangnya baliknya tidak diatur oleh bantalan udara, seperti itu. Jadi ini hanya satu di sebelah kiri saja dengan satu arah. Kemudian yang kedua, simbolnya dengan bantalan udara tetap dalam dua arah. Ini bisa dilihat kerjanya sama ya. Namun yang membedakan adalah bantalan udaranya itu ada dua, di kiri dan di kanan. Berarti bisa kita atur flow-nya itu kiri dan kanan. Ketika maju juga bisa diatur kecepatannya, ke belakang juga bisa diatur, seperti itu. Kemudian dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam satu arah saja. Nah, ini arah panah ini adalah flow control unit ya. Flow control unit itu bisa diatur, kan ada dua ya, bisa diatur dari langsung dari silindernya, ada yang berpisah ya, flow controlnya itu berpisah. Nah, ini yang berpisah. Nah, dia bisa diatur dengan satu arah saja, sama kayak ini ya, sama kayak yang atas. Kemudian dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam dua arah. Nah, ini juga seperti itu, sama. Semuanya juga bisa diatur, cuman di sini ada yang satu arah, ada yang bersatu gitu ya. Untuk pengaturannya itu ada yang berpisah, seperti itu. Kemudian yang nomor ini dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam dua arah sudah. Kemudian dengan bantalan udara yang dapat diatur dalam dua arah dan piston dengan magnet penyensor. Jadi di tengahnya itu ada magnetiknya untuk sensor. Jadi kita bisa mendeteksi ya. Kalau misalkan kita maju set, nanti di sini ada sensor lagi. Nah, nanti si magnet ini akan ngasih sinyal ke sensornya. Nah, nanti itu akan dijelaskan lagi lah, lebih dalam lagi ya. Pokoknya ini bisa diatur oleh sensor. Jadi ada sensornya. Jadi untuk bolak-baliknya itu bisa diatur oleh sensor. Nanti si sensor akan kirim sinyal ke directional valve, kapan katup terbuka dan kapan katup tertutup, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan masih dengan komponen. Nah, ini ada control valve nih, ya. Control valve atau katup kontrol adalah komponen penting dalam sistem kontrol fluida ya, yang berfungsi untuk mengatur aliran fluida. Jadi fluida itu diatur oleh si kontrol ini nih, valve ini. Nah, diatur oleh dia kapan dia akan masuk, kapan dia akan berhenti gitu, kapan dia akan berhenti ataupun jalan gitu. Dia akan diatur oleh si kontrol valve ini. Nanti juga saya akan ada ya simbol-simbolnya. Kalian harus perhatikan, kalau bisa dicatat. Kemudian dalam fluid sim ini, kontrol valve ini digunakan untuk memodelkan dan menguji sistem kontrol pneumatik atau hidrolik. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kontrol ya. Pokoknya kalau misalkan bisa kalian lihat, tadi di simbol di atas ini, aliran udara atau fluidanya itu kan bergantian ya. Ada yang dua double acting kan. Double acting itu ada yang dari kiri dan kanan gitu kan. Misalkan yang kiri akan masuk, berarti yang kanan yang terbuka, atau yang kanan yang membuang gitu. Yang kanan masuk, berarti yang kiri yang membuang, kayak gitu. Nanti diatur oleh si control valve ini. Kemudian control valve pada fluid sim memiliki beberapa fitur dan parameter yang dapat diatur. Nah, seperti posisi valve, tekanan aliran, dan koefisien aliran. Kemudian posisi valve dapat diatur dari sepenuhnya tertutup hingga sepenuhnya terbuka. Nah, seperti itu. Kemudian sementara tekanan aliran dapat diatur untuk mengontrol laju aliran fluida melalui valve. Ya, seperti itu. Kemudian sebentar nih, ada yang mau ditanyakan nggak perihal ini sebelum kita lanjut? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Oke, tidak ada. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan bahas mengenai simbol katup ya, simbol control valve. Nah, di sini ada
Yang pertama simbol 2/2 ya. Nah ini 2/2 untuk KKN ini saya belum mencari ya apa ini, tapi pokoknya yang paling penting adalah 2/2 dan N atau garis miring C-nya itu. Ini bisa diartikan dengan normally close ya, normally close. Nanti saya akan jelaskan. Kita akan bahas dulu mengenai 2/2-nya. Nah ini sangat penting ya, ini sangat penting di dalam software Fluid Sim. Nanti kalian akan terus bermain logika dan juga kalian akan berpikir keras bagaimana caranya sirkuit kalian itu berjalan dengan semestinya gitu, tidak ada masalah dalam proses pembagian udaranya atau yang dikontrol oleh katupnya seperti itu. Nah ini ada 2/2 normally close ya. Apa yang dimaksud 2/2? Dua yang pertama ini adalah kotak ini nih. Nah bisa kalian lihat pointer saya nih. Nah kotak 2 ini nih, kotaknya ada 2 kan, kotaknya ada 2 berarti ada 2 katup ya, ada 2 katup dengan 2 port lubang ini nih, lubang ini nih ada 2 ya. Jadi 2/2 itu adalah 2 katup atau 2 kotak per 2 lubang atau 2 port. Apa normally close-nya? Lihat, normally close adalah tertutup. Jadi, di saat ada aliran fluida, nih saya akan jelaskan tentang NC ya. Di sini ada NC ya, NC dan NO, biar kalian nyambung ya. Nanti kalau misalkan saya menjelaskan NO, NC, ataupun 2/2 NO, 2/2 NC itu biar nyambung. Jadi saya akan jelaskan dulu ya. NC itu normally close, sedangkan NO itu adalah normally open. Ya, beda ya. Normally close. Jadi, kenapa disebut normally close di sini? Nah, normally close ini adalah saat keadaan standby, saat keadaan posisinya itu ada bertekanan udara, namun control valve ini tidak memberikan ruang gitu. Jadi udara hanya standby di luar. Jadi otomatis tertutup dong. Sebelum dinyalakan itu, misalkan nih kita nyalakan kompresor, ya kita nyalakan kompresor, kemudian kita rangkai juga elektrikalnya seperti apa, tapi tidak ada udara yang masuk ke dalam sini karena dalam keadaan normal aliran udara standby di luar, tidak masuk ke control valve ini karena normally close, berarti tertutup ya. Ini T ini nih, lihat T ini berarti tertutup kayak gitu ya. Untuk arah panah ini apa? Arah panah ini adalah aliran fluida ataupun aliran udara, arahnya ke atas ya, seperti itu. Kebalikannya, kalau misalkan posisinya ada di sini, berarti otomatis jadi NO. Nih, yang di bawah nih, 2/2 NC kan yang atas ya, 2/2 NO yang bawah. Nih, NO. Lihat, kebalikannya kan? Nah, bisa kalian perhatikan ya, ini kebalikannya. Berarti otomatis, kalau misalkan NC dalam keadaan standby ataupun dalam keadaan normal, itu tertutup. Ya. Kalau NO dalam keadaan normal, udara sudah langsung masuk. Belum kita apa-apakan, masih kita akan menyalakan kompresor, itu sudah masuk udaranya ke si control valve itu, seperti itu. Jadi bisa kalian terbayang ya, NC dan NO itu perbedaannya seperti apa gitu ya. Jadi NC itu normally close, NO itu normally open kayak gitu. Jadi kalau misalkan normally open, di saat keadaan normal ataupun di saat keadaan standby, itu udara langsung masuk dengan sendirinya ya, masuk ke dalam sendirinya. Nih ada tanda panah ya, arah panah nih, simbol panah itu adalah aliran udara, dia masuk ke atas, set, masuk kayak gitu. Jadi 2/2 NO, 2 katup dengan dua katup atau dia 2 katup dengan 2 kotak ya, 2 katup atau 2 kotak dengan 2 port atau lubang ya. Satu port 2A nih, port lubang ini jadi in out kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, 3/2 NC normally close. Untuk NC dan NO sudah mengerti paling sudah jelas kali ya. Masalah itu tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah saya jelaskan tadi di atas. Nah, 3/2 kenapa disebut 3/2? Dia memiliki mohon maaf ya. Untuk dua ini adalah yang belakang, berarti yang belakang ini adalah kotak ya, bukan yang depan tapi yang belakang. Ya, yang belakang. Yang belakang itu adalah kotaknya. 2 itu 2 kotak yang belakangnya ya. Soalnya beda-beda juga. Oke, seperti itu bisa kalian pahami ya. Yang 2 itu yang kotaknya ya, yang belakang. Berarti yang 3/2 itu memiliki 2 kotak
memiliki 2 kotak dengan 3 port atau 3 lubang. 1, 2, 3. Ya, 2 kotak per 1, 2, 3 lubang. Ya, seperti itu. NC, normally closed. Tertutup nih katupnya. Oke. Woi, ada pertanyaan kayaknya. Oh, ada pertanyaan. Oh, saya fokus ke ini. Jadi Oh, nggak iya. lihat simbol, nggak lihat apa. Ya, silahkan yang mau tanya. Izin bertanya, Kang. Ya. Kalau dari singkatan KKA itu apa? Nah, untuk KKA ini tadi sudah saya bilang kalau KKA ini saya belum mengeksplor ya KKA ini apa. Tapi ini tidak terlalu inilah dihiraukan kalau menurut saya, karena yang paling penting kita bisa membaca 2/2 ataupun NC-nya ini. Kalau KKA ini saya belum mengeksplornya. Seperti itu. Mohon maaf ya, Pak. Bisa dicari lagi ya, bisa dicari lagi. Maksud dari 2/2 itu apa ya? 3/2 itu 4/2. Oh, dari tadi saya udah jelaskan loh pada 2/2 itu apa, 3/2 apa. Kan saya lagi di tempat kerja ya Pak ya, jadi suaranya ini agak bisu-bisu gitu. Ya udah, kalau begitu saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Jadi gini, yang dimaksud dengan 2/2. 2/2 itu adalah 2 kotak, ini adalah 2 katup. 2 katup dengan 2 pergerakan, 2 klep ya, katup dengan 2 lubang. Ya. 2 lubang. 1, 2. 2 kotak, 2 lubang. 2 ini nih. Yang 1P dan 2A. Ini nih portnya. 2/2. Nah, untuk 3/2 itu adalah 3 lubang, 1, 2, 3, dengan 2 kotak ini nih, katup ini, 1, 2, 3-nya itu ada 3 lubang, dengan 2 kotak. Bisa dipahami nggak? Gimana? Yang gue tanya, masih kurang jelas nggak? Ya, terkopi. Oke, baik. Bisa dilanjut ya? Lanjut. Oke. Kita lanjut ke 3/2 NO. Nah, NCNO itu normally close. Berarti kalau misalkan normally close itu adalah tertutup pada saat keadaan standby ataupun saat keadaan kompresor itu menyala. Jadi saat kompresor menyala tidak ada fluida ataupun udara yang masuk gitu. Posisinya itu off gitu. Kecuali kita on kan, baru kita on. Kalau misalkan NO berarti normally open. Kalau normally open itu berarti terbuka. Saat keadaan normal nih ada nih, lihat. Saat keadaan normal dia masuk langsung udaranya dari sini. Masuk. Keluar dari sini. Masuk dari sini, keluar dari sini. Seperti itu. Dan yang 4/2, nah ini ada 2 kotak dengan 4 lubang atau 4 port. Ya, ada ini sifatnya NO. Nah, langsung aktif dia. Jadi arah panah ini adalah menunjukkan aliran udaranya. Aliran udara ataupun aliran fluidanya. 4/2. 2 kotak dengan 4 pergerakan ataupun 4 port ya. 2 pergerakan ataupun 4 port maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa jelaskan ya kenapa ada panah ini. Berarti panah ini adalah arah fluida ataupun arah udara. Dia masuk nih ke sini, masuk ya, kita bisa lihat kalau misalkan ada udara masuk ke sini, otomatis dia masuk ke sini ke atas. Kiri dan kanan kalau misalkan kita pakai yang double acting cylinder itu yang tadi. Nah, ini adalah terminalnya nih. Terminal ini nih. Yang tadi itu yang saya bilang itu. Nanti kalau misalkan udara itu berarti masuk dari sini ya, dari 1P ini nih, 1P ini masuk, kemudian keluar dari 2B ya. Arah panahnya ke 2B. Kemudian dia masuk ke silinder. Nah, silinder itu berarti otomatis akan mundur karena posisinya dari sini ya, dari arah ini nih. Dia akan ke sini mundur, berarti otomatis ada udara ke sini, otomatis piston akan kembali gitu. Lalu yang di sini bagaimana udaranya yang belah kiri? Nah, ini ada arah panahnya juga nih. Kalau misalkan ini masuk ke sebelah kanan, otomatis keluar sebelah kiri. Nah, yang sebelah kiri udaranya itu masuk ke sini, keluar nih ke exhaust nih yang arah panah ini. Nah, kayak gitu untuk penjelasan arah panahnya. Ini juga sama, kalau panah itu ada berarti arah posisi NO ini langsung aktif nih NO. Kemudian 5/2 juga sama kayak atas.
2 kotak atau 2 katup dengan 5 lubang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu. Jadi dia dia punya lubang khusus atau lubang tertentu. Ada khusus lubang exhaust-nya itu khususnya. Jadi ada lubang exhaust dan ada lubang inputnya. Jadi lubangnya khusus. Jadi dia menggunakan satu lubang untuk inputannya, dia keluarnya menggunakan 2 lubang. Ini ada 5 ya, ada 5 lubang nih. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Jadi yang disebut 5/2 itu adalah seperti itu. Udara masuk dari sini. Kemudian arah panahnya ke sini kan berarti otomatis ke 2B. Nah, dari 2B berarti akan keluar ke 1P. Nah, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Ini yang paling akan digunakan nanti di software fluid sim. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang nomor terakhir nih, 5/3. Posisi tengah tertutup. 5/3 berarti ada 5 nih. Ada 5 lubang, 1P ini ya, 1P, 1P, 2B, 3S, 4A, 5R. Nah, seperti itu. Jadi dia ada 5 sama kayak 5/2. Cuma yang membedakannya dia ada 3 katup. 1, 2, 3. Ya, ada 3 nih. 1, 2, 3. Itu yang membedakannya. Terus posisi tengah tertutup. Kenapa disebut posisi tengah tertutup? Lihat, ada simbol T ini nih. Dia ke atas gini, berarti otomatis dia tertutup posisinya. Encel bisa dibilang. Seperti itu. Mungkin untuk simbol mengenai directional path sudah saya jelaskan ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan. Kalau misalkan tidak ada, saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Izin Puy menambahkan Ya, yang tadi si Akang nanya itu tentang KKA. ya boleh silakan Ramli dijelaskan ya. Itu KKA itu kalau kata oleh kan maksudnya sebagai alat atau instrumentasi pneumatik biasanya berfungsi sebagai switch atau saklar pada aliran udara. Kayak gitu sih. Kalau penjelasan tentang KKA tadi. Itu aja Puy. Nuhun. Ya, siap. Terima kasih sudah menambahkan. Mungkin untuk kalian para mahasiswa, saya juga sebagai mahasiswa maksudnya, kalian sudah termasuk ya. Untuk KKA itu artinya apa? Sudah dijelaskan sama Bapak Ramli barusan, teman saya. Ya, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada flow control. Nih, yang tadi yang disebut nih untuk mengontrol udara nih. Ya, jadi bisa dibilang speed maju mundurnya. Kita bisa atur nih pakai flow control ini. Ini alatnya seperti di gambar di samping ini. Nah, kayak gitu. Jadi flow control atau kontrol aliran adalah kemampuan untuk mengatur jumlah aliran fluida atau udara dalam sebuah sistem. Ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwa artinya itu adalah untuk mengatur jumlah aliran fluida atau udara dalam sebuah sistem. Jadi ini adalah fungsinya seperti halnya volume gitu. Aliran udaranya mau masuk seberapa persen kita bisa atur gitu. Jadi kita bisa mengaturnya kayak misalkan saya pengen di saat maju itu kencang tapi balik laginya pelan-pelan. Kita bisa atur di dalam katup ini ya. Kita atur aja yang belakangnya pelanin, misalkan yang depannya cepetin. Nah, ini bisa diatur oleh si flow control. Nah, seperti ya untuk flow control itu fungsinya untuk mengatur jumlah aliran fluida atau udara yang dalam sebuah sistem. Nah, dalam fluid sim ya, khususnya dalam fluid sim. Fluid sim ini flow control ini digunakan untuk mengatur laju aliran fluida melalui valve atau regulator sehingga dapat mencapai nilai yang diinginkan. Jadi kita bisa custom nih kecepatannya mau seperti apa, aliran masuknya itu mau seberapa persen gitu. Kita bisa atur. Nah, di sini juga flow control pada fluid sim dapat digunakan dalam sistem pneumatik atau hidrolik ya. Dalam sistem pneumatik, flow control dapat digunakan untuk mengatur laju aliran udara dalam tabung silinder yang tadi sudah saya jelaskan, ya, silinder aktuator yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, flow control dapat digunakan untuk mengatur laju aliran udara dalam tabung ya atau silinder pneumatik ya. Sedangkan dalam sistem hidrolik, flow control dapat digunakan untuk mengatur laju aliran cairan dalam pipa atau saluran. Jadi yang membedakan fungsi flow control di pneumatik dan hidrolik, yang membedakannya adalah kalau misalkan di hidrolik itu berarti otomatis fluida ya yang diatur, airnya ataupun minyaknya yang diatur.
berapa persen yang akan masuk ke dalam silinder gitu. Kita bisa atur. Kalau misalkan di pneumatik itu adalah udara kan ya. Kalau udara berarti kita bisa mengatur berapa persen atau berapa volumenya yang akan kita gunakan. Misalkan kita berapa gitu bisa atur. Jadi aturnya adalah berarti udara ya, bukan fluida. Nah seperti itu yang membedakan antara fluida dan pneumatik, hidrolik ataupun pneumatik itu yang membedakannya. Cuman yang dikontrolnya itu hanyalah udara dan fluida seperti itu. Kita lanjut ya. Next. Kemudian di sini ada pertanyaan? Oke, tidak. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan simbol untuk flow controlnya yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada katup kontrol aliran atau flow control valve. Nah, ada udara keluar dapat diatur dengan memutar pengaturnya. Ini adalah simbolnya nih. Ini yang ada di fluid sim. Nanti ini sangat penting juga untuk untuk merangkai sirkuitnya. Kayak gitu. Ini adalah simbolnya. Bisa diingat ataupun di screenshot lah untuk biar kalian ingat kalau kalian mau menggunakan softwarenya. Gitu. Kemudian ada katup kontrol aliran satu arah one way atau one way itu satu arah saja, flow control valve. Jadi katup cek dengan katup kontrol aliran dengan arah aliran satu arah dapat katup kontrol aliran dengan arah aliran satu arah dan dapat diatur. Jadi hanya satu arah saja. Kalau ini bisa bebas kalau ini satu arah saja seperti itu. Nah ini adalah perlu kalian ingat ya, simbolnya seperti ini. Namun saya akan kasih tahu bahwa di fluid sim itu yang paling digunakan, yang sering digunakan itu adalah yang ini nih, yang pertama nih. Yang kedua yang ini nih, satu arah. Tapi dua-duanya juga sangat penting sih. Kita fungsinya sama gitu. Cuman yang membedakan hanyalah ada yang satu arah ataupun yang dua arah kayak gitu. Kita masih membahas tentang flow control valve seperti itu. Ini simbolnya ya, kalian ingat ya. Nanti ini sangat penting, nanti ada nanti di software, di rangkaiannya. Kemudian selanjutnya ini adalah air service unit ya. Air service unit ini adalah alat pengukur tekanan udara yang akan disalurkan pada sistem pneumatik. Ini biasanya ini ada di kompresor. Kalau kalian pernah main ke bengkel ataupun pernah main kemana atau di lab, ada juga ya di lab. Ini adalah regulator kalau bisa kita bilang. Tapi sebenarnya itu bukan regulator, tapi sama aja sih, air service unit untuk mengukur tekanan udara. Jadi sebelum masuk ke dalam control valve, sebelum masuk ke dalam silinder, sebelum masuk ke mana-mana gitu. Jadi dari kompresor itu melewati air service unit terlebih dahulu. Nah, kita juga bisa atur nih mau seberapa bar gitu ataupun berapa tekanan yang akan kita butuhkan dalam proses perangkaiannya nanti, untuk proses praktiknya nanti kayak gitu. Nanti kita bisa atur nih berapa sih pasnya. Nah, karena di dalam directional valve ataupun di dalam control valve itu ada standar yang harus dipenuhi gitu. Cuman saya belum perlihatkan, nanti kita lihat saja langsung di alatnya kayak gitu. Nah, ini adalah kontrol air service unit. Nah, ini adalah simbolnya nih, simbol dari fluid sim-nya nanti ada. Ini adalah air service unit, simbolnya seperti ini, nanti akan diterapkan di software fluid sim. Jadi sebelum nanti ada kompresor, kemudian maju ke si simbol ini. Ini adalah simbol air service unit. Ini adalah gambar nyatanya seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada kompresor. Nah, ini adalah kompresor nih, yang tadi saya bilang. Kompresor pada fluid sim adalah sebuah komponen yang digunakan untuk memproduksi udara bertekanan tinggi atau cairan bertekanan tinggi dalam sistem kontrol pneumatik atau hidrolik. Ya, seperti itu. Fungsi utama dari kompresor pada fluid sim adalah untuk memberikan tekanan pada sistem sehingga dapat beroperasi dengan efektif. Jadi ini adalah sumber tenaganya dari pneumatik ataupun hidrolik. Ya. Sama aja ya. Kalau misalkan hidrolik berarti fluida, kalau misalkan pneumatik berarti udara gitu. Untuk simbolnya seperti apa? Simbol dalam fluid sim atau softwarenya itu adalah seperti ini. Segitiga kecil. Ini adalah simbol dari kompresor. Ini adalah kompresor dalam nyatanya. Nanti regulator di sini dipasangnya ada nih, regulator. Kayak gitu. Ini adalah kompresor, pasti kalian sudah familiar dengan kompresor ya. Pasti tahulah kompresor itu seperti apa, kerjanya seperti apa. Nah, kemudian komponen elektrik. Nah, fluid sim juga memiliki berbagai macam komponen elektrik atau elektronik yang dapat digunakan dalam perancangan dan simulasi sistem kontrol elektrik atau elektronik. Ya,
Juga adalah beberapa komponen elektrik yang tersedia dalam polisi. Pertama, sumber listrik. Ya, sumber listrik biasanya yang digunakan untuk praktikum nanti menggunakan AC dan DC ya pastinya itu. Cuman AC itu adalah untuk power supply, kalau misalkan DC nanti untuk pengoperasiannya seperti push button ataupun tombol lainnya. Sini ada sumber listrik ya. Pertama, sumber listrik yang digunakan untuk menyediakan daya listrik pada sistem kontrol elektrik atau elektronik. Sumber listrik yang tersedia dalam fluid SIM meliputi baterai, generator listrik, dan sumber daya listrik lainnya yang berkaitan dengan kelistrikan. Ya. Kemudian ada pun simbolnya tuh seperti gambar ini. Nah, ini adalah simbolnya. Simbol dari fluid SIM. Nanti kalau kalian di fluid SIM atau di software-nya itu melihat simbol seperti ini, berarti ini adalah arus ataupun sumber listriknya gitu. Namun yang membedakan nanti ada nomornya di sini, ada 24 volt, ada 12 volt, ada 220 volt, itu dari AC gitu. Ini adalah yang membedakan antara DC dan AC. Simbolnya seperti ini. Ada V dibuletin ya. Ada yang gambar seperti ini. Kayak gitu, sumber tegangan AC. Ada yang bertanya? Mas, Ya. kalau sumber tegangan DC itu kayak gimana ya sama sumber tegangan AC itu? Nah, oke. AC dan DC. Oke, DC itu biasanya digunakan pada kendaraan-kendaraan ya. Misalkan di bermotor ataupun alat komponen elektrik yang kecil-kecil ya, kayak handphone itu sifatnya DC. Kalau misalkan seperti listrik rumah ataupun listrik yang membutuhkan voltase yang besar, itu bisa dibilang dengan AC. Apa sih DC dan AC itu? DC itu adalah arus yang searah. Kalau misalkan AC itu arus yang dua arah gitu, seperti itu. Jadi simpelnya DC dan AC itu, jadi DC itu adalah arus yang bukan besar ya, tapi kecil. Kalau misalkan AC arusnya besar, kayak ini DC itu bisa 24 volt maksimalnya, 24 volt. Kalau misalkan AC 220 volt, seperti itu. Jadi arus DC itu adalah satu arah, kalau misalkan AC itu adalah dua arah, seperti itu. Ibaratkan listrik kalian ya, listrik di rumah-rumah masing-masing ya, itu adalah AC ya. AC, berarti coba kalian pegang, nanti yang itu nyetrum tinggi banget, jangan coba. Kalau DC itu seperti aki di motor, di mobil, itu sifatnya DC. Adapun mobil sekarang tuh yang elektrik itu DC juga gitu. Cuman voltasenya yang berbeda, dimodifikasi. Seperti itu. Mungkin jelas Bapak ataupun kurang. Saya juga masih belajar di sini. Jelas. Oke. Tapi kalau misalkan kita bagaimana gitu Pak cara mengetahui arus 220 volt itu, kita melihatnya dari mana ya Pak ya? Oke. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Di dalam DC dan AC, bagaimana kita mengetahui arus 220 volt ataupun 224 volt? Nah, ada alatnya sebenarnya. Itu ada alatnya, itu namanya avometer. Ya, avometer itu untuk mengatur, untuk melihat ya, untuk mengetes alirannya itu berapa volt sih, gitu. DC berapa volt, AC berapa volt, itu pakai avometer. Tapi belum saya cantumkan karena di sini saya berfokus kepada software fluid SIM ya, yang dimana fluid SIM itu adalah memperkenalkan tentang simbolnya. Tapi ini juga penting untuk pengetahuan kalian. Jadi DC itu kita bisa mengatur di avometer. Avometernya nanti kita atur ke posisi DC, nanti kita hubungkan antara positif dan negatifnya. Nanti ada jarum, ataupun kalau digital ya seperti digital ya, angka ataupun tulisan yang keluar. Kalau analog berarti masih pakai jarum. Nah, itu akan kelihatan ketika kita konekkan ya antara kutub positif dan kutub negatifnya. Nanti akan terlihat berapa sih arus yang keluar. Kalau misalkan DC volt ya, itu pasti 224 volt keluar. Tergantung sih, kalau ada juga yang 12 volt, ada juga seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk ke komponen ataupun ke alat tertentu, untuk DC biasanya kita akan masukkan tuh misalkan tombol push button, dan nanti di tombol itu ada simbol, ada sebuah bacaan lah, tulisan di sana itu terdapat misalkan 12 sampai 24 volt DC. Nah, ada seperti itunya kok, ada yang diarahkan seperti itu. Kalau kita tidak mau ngecek pakai avometer. Kalau misalkan di tegangan sumber AC juga ada 220 volt sampai 240 volt. Biasanya seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana sih untuk mengetahui voltase yang dihasilkan dari DC ataupun AC, itu bisa menggunakan avometer. Bisa kalian nanti searching ya untuk ini, untuk lebih jelasnya seperti apa, kalian bisa cari sendiri. Karena sifatnya mahasiswa itu kan kita harus sama-sama aktif lah diskusi ya, sifatnya bukan kayak anak-anak SMA lagi gitu yang
fokus aja dengerin dari si pemateri ya, tapi kita juga harus bisa mengeksplornya gitu. Jadi kalian bisa lebih mencari lagi, mengeksplor lagi agar pengetahuan kalian lebih baik lagi seperti itu. Jadi untuk DC dan AC itu bisa diatur, bisa dilihat dari avometer untuk cara pengecekannya ataupun dari si komponen itu tersebut ada ketentuannya gitu, berapa volt, berapa watt atau dan lain sebagainya seperti itu. Bisa dipahami Bapak? Bisa Pak, terima kasih Pak informasinya. Baik, Berguna buat kami, Pak. ya sama-sama. Dilanjut ya guys ya. Oke. Nah kemudian di sini ada saklar komponen elektrik juga nih, masih ngebahas tentang komponen elektrik. Di sini ada saklar ya, saklar yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik dalam sistem kontrol ya. Saklar yang tersedia dalam PLC meliputi saklar tunggal, saklar ganda, saklar 3 posisi, dan saklar momen. Adapun simbol simbolnya itu seperti di bawah nih, seperti ini nih. Cuman untuk saklar yang digunakan pada fluid sim ini yang saya akan nanti ajarkan itu hanya saklar tunggal dan saklar ganda saja. Jadi untuk saklar 3 posisi itu biasanya digunakan untuk emergensi ataupun digunakan untuk jadi untuk cukup sekali klik aja gitu. Misalkan klik satu kali dia balik lagi on, klik satu kali dia balik lagi off, kayak gitulah pokoknya. Kalian bisa cari sendiri ya, karena di sini juga saya hanya membahas tentang saklarnya saja untuk definisi yang paling penting yang akan dipelajari nanti. Di sini ada simbolnya seperti ini. Nah, normally open. Nah, tadi kan ada ya di directional valve ataupun di control valve ada NO juga kan dan NC. Nah, di sini berbeda nih. Kalau di directional valve ataupun control valve simbolnya itu NC, normally close, berarti tertutup. Kalau NO open, terbuka. Tapi kalau misalkan di mana di control valve itu arti terbuka itu berarti dia masuk aliran udaranya. Kalau tertutup berarti dia tidak teralir udara ataupun tertutup gitu. Kalau di directional valve yang sudah saya jelaskan di atas tadi, yang di control valve tadi di simbol-simbol katup ya, seperti itu. Nah, tapi beda lagi dengan komponen elektrik. Kalau di komponen elektrik di sini NC-nya itu adalah normally close, berarti dalam keadaan normal itu dia ada listrik langsung standby gitu. Close itu ibaratnya nyambung gitu ya. Kalau di listrik otomatis kan kalau kabel satu dengan kabel 2 disambungin gitu kan, berarti otomatis nyambung gitu. Yang disebut dengan close itu nyambung di close itu. Kayak ibaratnya tangan kamera saya tidak terlihat ya. Pokoknya NC dan NC di elektrik dan NC di katup itu berbeda, kebalikannya lah gitulah, simpelnya kebalikannya. Kalau misalkan di elektrik ini NO itu kan normally open, jadi disebut open itu malah tidak teraliri tegangan listrik. Nah, sedangkan NC normally closed itu teraliri listrik seperti itu. Kalau misalkan di directional valve atau control valve itu kebalikannya gitu. Jadi perbedaannya hanya itu untuk NO, NC elektrik dan di mekaniknya di tadi yang di control valve-nya. Jadi kenapa NO ini? Jadi saya jelaskan lagi untuk NO. Jadi normally open ya. NO itu dalam keadaan standby ataupun dalam keadaan normal itu sudah tidak ada aliran. Jadi kita harus pencet tombol dulu baru nyala. Ibarat saklar lampu di rumah-rumah kalian kayak gitu ya, sama gitu. Jadi kita kalau misalkan nyala listrik ini, tapi keadaan kontaknya tuh off ya, jadi itu disebut dengan NO, normally open. Jadi kalau misalkan normally open itu normalnya tuh open gitu, terbuka. Kalau di listrik open itu berarti tertutup atau tidak ada aliran tegangan kayak gitu. Jadi untuk NC-nya itu normally close. Nah kebalikannya kan, untuk normally close itu adalah di saat keadaan normal dia tertutup, yang artinya tertutup adalah teraliri listrik. Jadi nyambung lah gitu antara terminal 1 dan terminal 2 nya itu nyambung kayak gitu. Itu NO dan NC. Nah itu simbol-simbolnya seperti itu. Ini NO dan NC, NO yang atas, NC yang bawah. Untuk NO plus NC, ini yang nomor 3 ini nih, yang tadi dijelaskan saklar 3 posisi ini. Jadi posisinya itu bukan sekali cekrek, tapi bisa jadi kan kalau misalkan tombol di rumah kalian atau di rumah saya juga ya sama ya. Kalau sekali klik itu berarti otomatis si saklarnya itu udah diam di bawah ataupun diam di
sesuai dengan apa yang kita pencet gitu. Udah aja diam di situ. Kalau misalkan ini yang paling bawah nih, NO plus NC, dia sekali klik, tapi dia balik lagi ke atas. Tapi posisinya bisa open, bisa close. Ya bisa, misalkan sekali klik, klik sekali nyala. Nah, tapi posisi tombolnya balik lagi ke semula ya. Kita klik lagi, set off. Dia balik lagi ke semula, tapi posisi lampu ataupun apapun itu off gitu. Ini bisa digunakan dengan program nantinya. Biasanya ini paling penting di mekatronika sih. Jadi dia itu adalah bisa diintegrasikan atau dikomunikasikan dengan program atau program ladder ya nantinya. Jadi ini bisa diatur, kita mau NO dulu kah atau mau NC dulu kah, itu terserah. Nanti terserah kita yang akan mengoperasikan, terserah kita yang akan memprogramkan, seperti itu. Jadi ya perbedaannya, yang nomor 1 ini NO khusus NO tombolnya ya, ini nih. Untuk nomor 2 NC ya khusus NC gitu. Untuk nomor 3 ya NO plus NC disatuin dalam satu tombol, kayak gitulah simpelnya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah gambaran dari software FluidSim. Ya, ini adalah gambaran dari software FluidSim. Seperti ini gambarnya. Bisa kalian lihat. Nanti saya akan contohkan sebentar. Kita contohkan di softwarenya langsung ya. Nah, masih terlihat gak? Terlihat gak software tampilannya? Ramli? Terlihat, Boy. Jelas. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari software FluidSim. Ini adalah tampilan dari software FluidSim. Oke, nah di sini ada beberapa simbol nih. Satu yang tadi sudah saya jelaskan kan. Nah, makanya kenapa kalian harus mempelajari simbol-simbol itu, karena sangat penting. Kenapa di sini diperlihatkan juga simbol-simbol. Kalian harus paham tentang simbol ini artinya seperti apa, bagaimana kegunaannya. Cuman yang paling penting, yang paling dibahas, yang paling penting untuk dibuatkan ataupun dibikin sirkuit di FluidSim ini yang tadi saya jelaskan. Untuk sisanya itu lebih ke elektrikalnya sih, lebih ke nanti beda lagi mata kuliah nanti kalau lebih dalam. Kita kan bahas tentang pneumatik dan hidroliknya. Berikut dengan FluidSim ataupun software yang akan digunakan mensimulasikan sebelum kita ke lapangan ataupun sebelum kita ke trainernya, sebelum kita ke nyatanya kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Nah, cara mengoperasikannya kita kasih gambaran sedikit. Sebenarnya sih kalian harus softwarenya harus install dulu. Apa? Ada pertanyaan? Apakah itu sama seperti ini ya, Kak? Apa aplikasi rangkaian otomasi industri, Kak? Otomasi industri. Ibaratnya ini saya kurang tahu juga ya kalau misalkan FluidSim ini emang dipakai di industri atau tidak, karena masing-masing industri mempunyai software tertentu, mempunyai software yang sudah dikhususkan di industri tersebut kayak gitu. Jadi FluidSim ini tugasnya itu hanya mengsimulasikan atau menggambarkan. Tapi kalau misalkan otomasikan itu, otomasi berarti otomatis ya. Ini bisa jadi sama Pak. Karena apa? Karena FluidSim ini tugasnya mensimulasikan. Berarti kalau mensimulasikan itu bisa kita rangkai sedemikian rupa gitu sebelum kita menuju ke lapangan atau sebelum kita menuju ke nyatanya, seperti itu. Jadi inilah gambarnya. Jadi sebelum kita, misalkan kita punya pikiran untuk membuat sirkuit, membuat rangkaian misalkan rangkaian single acting cylinder, double acting cylinder dengan beberapa komponennya gitu. Saya akan contohkan sedikit di sini. Yang tadi sudah saya jelaskan sudah kok ada di sini semua. Nanti saya perjelas di sini. Jadi nanti akan saya tugaskan juga sih, akan saya tugaskan ke kelas-kelasnya bahwa pertemuan kedua kalian harus sudah menginstal FluidSim ini, software FluidSim ini. Kecil kok, gak gede. Cuman coba aja kalian searching tutorial di YouTube bagaimana cara menginstalnya, atau nanti saya share ya ke teman-teman kalian yang di anak reguler. Nanti anak reguler suruh meng-share lagi ke anak-anak karyawan, seperti itu. Pertemuan kedua harus sudah terinstall karena kita akan coba mencobanya untuk mempraktikkan di FluidSim ini ya, seperti itu. Yang saya akan jelaskan ini hanya pengenalan saja sih. Jadi pertama kita seperti biasa kita open new project ya. Di sini nih yang gambar kotak ini nih. Nah, kita open project. Nah, nanti akan keluar putih seperti ini. Ini belum ada rangkaian atau belum ada simulasinya. Nah, apa aja sih yang akan kita rangkai? Misal kita akan merangkai
silinder double acting dan silinder single acting, misal seperti itu ya, double acting dan single acting. Kita cari di sini simbolnya nih, ya kita cari di sini, scroll ke bawah, ya yang kayak tadi, ada paling bawah nih. Nah ini ada bacaannya juga sih, double acting silinder. Nah ini double acting silinder, bisa diatur flow-nya. Ada arah panah sama kan, yang tadi saya jelaskan. Nah kita klik, kita pindahkan ke project ini yang di putih ini. Nah ini adalah simbol double acting cylinder dengan pengaturan satu arah kayak gitu. Kemudian yang singlenya, ini double kan, yang singlenya ini ada singlenya menggunakan spring. Kita drop lagi ke sini. Nah ini ada, nah ini kan sama kan kayak tadi di simbol yang sudah saya jelaskan kayak gitu. Bagaimana cara mancangnya saya akan contohkan saja, nanti saya akan contohkan, dan pertemuan kedua kalian akan belajar langsung dengan softwarenya kayak gitu. Ini adalah simbol double acting cylinder ya, ini single acting cylinder kayak gitu. Kemudian tadi juga sudah saya jelaskan di penjelasan di atas di slide-nya, ada control valve, control valve ada yang 2/2, 3/2, 4/2, 3/2, 5/3 ya, seperti itu ada. Kita cari, atau sebelum itu kita harus masukin dulu si control flow-nya. Nah sekalian lihat ya di sini ya, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada arah panahnya satu arah. Jadi untuk satu arah saja, ini dua arah. Jadi dia masuk keluar masuknya bisa diatur dalam satu kali klik. Kalau misalkan ini satu arah saja, tapi kita coba yang ini aja dulu, yang bisa yang satu arah ya. Kita hapus dulu ini, kemudian ini kita pasang di bawahnya. Ini kan ada dua ya, ada dua terminal. Kita juga harus ada dua control valve, kiri dan kanan. Nanti kita copy di sini, kita copy, kemudian klik kanan lagi, kita paste. Nah di sini ada dua. Nah biar enak posisinya, berarti kita harus putar, kita rotate, masuk ke 270 derajat. Nah, gitu. Nah jadi pas kan ke lubangnya. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya untuk mengontrol aliran fluida atau aliran yang akan masuk, ataupun aliran udara yang akan masuk ke dalam silinder kayak gitu. Jadi sebelum masuk dari kompresor ke silinder itu melalui beberapa komponen terlebih dahulu ya. Salah satunya ini nih yang saya jelaskan, step by step aja dulu. Kemudian yang ini satu, berarti membutuhkan satu saja, satu control flow, air flow control. Kita rotate lagi 270 derajat kayak gini ya. Oke. Nah kayak gini. Jadi kita akan simulasikan terlebih dahulu, tapi belum simulasi sih, kita akan coba dulu nih. Jadi si flow control ini masuk ke kiri terminal dari silinder. Cara membuat selang seperti ini, kita cukup klik dari lubang ini, kemudian geser, masih posisi klik ke titik yang ini. Nah itu aja udah. Nah, contohnya seperti ini hanya pengenalan saja ya, jadi tidak terlalu inilah. Ini juga sama. Nah apakah ini sudah bisa berjalan silindernya? Ada yang bisa jawab nggak? Biar nggak terlalu inilah, diskusi saja kita di sini. Belum. Oke. Artinya belum, Kang. Ya, kenapa tuh bisa belum? Karena belum ada aktuator juga. Ditambah belum ada rangkaian udara, apa kalau pneumatik kan Kompresor. hidrolik gitu kan. Kalau kalau pneumatik kan udara berarti ya. Ya, betul. Kalau hidrolik berarti kan fluida. Oke. Itu kan baru rangkaian apa namanya tadi lupa. Ayo apa? Silinder. Oke. Silinder hidrolik itu. Ya, ini belum bisa nyala karena belum ada kompresor dan juga belum ada komponen pendukung lainnya. Ini masih rangkaian paling atasnya, masih silinder dan kontrolnya saja. Dia belum teraliri udara, sehingga tidak ada atau tidak bisa gerak, gitu. belum bisa gerak
karena belum dilengkapi komponennya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya kita langsung ke katup ya, yang tadi saya jelaskan, directional valve ataupun control valve. Ini lebih enaknya itu menggunakan 5 per berapa ini? 5 per 4 5 per 2 ya, pakai 5 per 2. Kenapa pakai 5 per 2? Biar lebih enak aja. Jadi ada fokus satu titik aja nih di sini nih untuk masuknya input udaranya. Enaknya kayak gitu. Nanti saya pelajari lagi sih kenapa sih suka pakai ini. Nanti untuk 3 per 2 ataupun 4 per 2 ini bisa digunakan untuk komunikasinya ataupun untuk terminalnya lah, alamat-alamatnya. Soalnya nanti ada rangkaiannya itu rangkaian rangkaian manual ya, dan juga rangkaian yang otomatis. Dia bisa jalan sendiri gitu kan, dengan beberapa rangkaian elektrik juga. Cuman untuk pengenalan hari ini kita cukup lihat aja langsung pergerakannya seperti apa ya. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan lagi. Jadi untuk kalian tolong dipelajari aja apa sih Fluid Sim, bagaimana cara mengoperasikannya. Setelah ini kalian download softwarenya juga, kalian bisa tutor YouTube. Karena anak karyawan kan tidak intern di kampus ya, karena masih karena ada pekerjaan atau kesibukan lainnya. Maka dari itu ada waktu senggang ataupun ada waktu luang bisa di searching di YouTube, banyak kok tutorial tentang Fluid Sim. Nanti kayak gitu. Nanti taruh di sini katupnya. Ini untuk kontrol udara atau kontrol fluida ya, agar masuk ke sini. Sama ini juga pakai yang double single acting cylinder, kita copy saja, kemudian kita paste, kemudian kita drop ke sini, lurusin. Nah, kayak gini ya, set. Nah, gitu. Kemudian yang paling terakhir itu adalah kompresor. Nih, sama kan simbolnya kayak yang tadi sudah saya jelaskan. Kompresor itu adalah segitiga kecil. Nah, ini kita drop ke tengah sini. Nah, ini adalah kompresornya. Kemudian bagaimana cara melangkainya? Ini hanya rangkaian sederhana ya, sederhana banget ini. Kita cukup bikin kabel saja seperti tadi, kita klik di bulatan ini, kita akan masukkan kemana, kita akan sambungkan kemana. Nah, kita misalkan sambungkan ke tengah ini. Kenapa lubang tengah ini? Karena di lubang tengah ini adalah arus aliran inti dari masukan udaranya. Dia langsung masuk ke sini. Ini sifatnya berarti NO berarti open. Jadi ketika standby langsung nyala kayak gitu. Sebentar. Oke. Seperti itu. Jadi kita coba rangkai ya. Kita kasih kabel dulu seperti ini. Masukkan ke tengah sini, di drop. Nah, kayak gitu. Bisa kayak gitu lah. Pokoknya ini nyambung sama ya, ke tengah-tengah gitu. Jadi kita atur-atur lagi aja, dirapihkan, gampang. Nah, kayak gitu lah. Klik geser. Apakah ini sudah bisa berjalan? Atau sudah bisa disimulasikan? Ada yang bisa jawab? Atau Ramli mau jawab, silahkan. Oke. Lanjutkan Boy. Baik, kalau gitu. Ya, ini belum bisa berjalan. Karena apa? Ada kabel yang terputus, ada selang yang terputus nih. Ini kalau nyala gak akan masuk ke sini karena ini belum dipasang kabel seperti ini, garis seperti ini, line seperti ini nih. Nah, kita harus pilih juga kan. Di sini kita main logika juga. Nah, kita pasang nih, lihat arah panahnya. Dari sini otomatis akan masuk ke sini. Oke. Nah, kita pasang langsung ke sini, ke control flow valve, air control valve, air flow control. Kayak gitu. Satu aja karena dia menggunakan satu, nggak apa-apa. Ini nggak usah. Kemudian ini yang kedua, yang pertama nih yang double acting cylinder, kita pakai 2, berarti ini 1 kan single kan ya. Kalau ini 2 berarti double, kita pasang. Sini 1, sini 1. Nah, ini sudah bisa disimulasikan. Ini contoh sirkuit yang sederhana ya. Seperti ini. Bagaimana cara mensimulasikannya? Kita bisa lihat dulu di sini ya. Ketika ini ada kompresor,
selang ya ataupun kabel, dia masuk ke sini, kemudian keluar dari sini, melewati dulu flow control, kemudian masuk ke silinder kayak gitu. Kita akan coba simulasikan. Gimana cara mensimulasikannya? Kita cukup klik yang start F9 atau F9 ya. Start di sini nih yang gambar YouTube ini nih, gambar play button ya. Klik. Nah, oke. Ya. Nah, ini udah bisa berjalan. Ini lihat yang biru. Yang biru ini adalah aliran bertekanan. Ini posisinya udah ketekan kan? Karena NO kan, normally open. Gitu. Ini yang biru ini nih, ada arah nih. Set, ini ke sini kan, nah, masuk, keluar dari sini, masuk ke flow control, lalu ke silinder. Ini juga sama, ini juga sama, masuk ke sini. Ini udara tinggi ya, ini udara bertekanan. Masuk ke flow control, kemudian masuk ke silinder. Maka dia akan mundur karena posisinya ada di depan. Standby-nya dia tadi di depan. Kemudian di depan dialiri udara, otomatis dia akan mendorong ke belakang sehingga katupnya sehingga stangnya ataupun push rodnya itu akan terdorong ke belakang, silindernya akan terdorong ke belakang. Lalu warna ini, yang warna biru muda ini apa? Ini adalah outputnya, output dari udara yang asalnya seperti ini ya. Kalau keluar ini kan otomatis kalau misalkan dialiri udara dia akan kembali ke belakang, otomatis kalau misalkan dimasuk udara yang di sini atau di sini nih harus keluar kan. Kalau misalkan tidak keluar ya berarti susah, dia tidak akan bergerak gitu. Makanya yang biru muda ini adalah udara yang keluar, kebuang nih, ada nadinya dari sini ke bawah tuh, dia masuk ke arah panah ini, dia kebuang, exhaust, keluar udaranya karena pistonnya mendorong ke sini karena ada dorongan dari depan. Nah, kita coba simulasikan, kita gerakan, kita klik saja karena ini manual, kita menggunakan manual, belum pakai push button. Manual dulu, nanti kita akan jelaskan selanjutnya ya, nanti akan saya kasih contoh juga sudah jadi. Nah, kita klik di directional valve-nya, nah maka dia akan kembali ke belakang. Lihat warnanya menjadi warna biru muda karena dia keluar. Nah, didorong oleh spring baliknya lagi itu, spring ini yang tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Jadi kalau misalkan dipencet lagi, nah udara masuk dari sini mendorong piston, maka piston akan mendorong sesuai dengan udaranya sebelah mana. Kita kembalikan lagi, nah berarti dia keluar karena piston ini spring ini ngedorong, terus si directional valve-nya itu mengarahkan ke katup exhaust buka, jadi otomatis dia akan keluar. Dan sudah beracting sendiri bagaimana? Kita klik, nah ada arah panah ya tadi kita bisa lihat. Nah ada panah di sini, tadi 2, 4, 6 panah di sini. Arah yang ke bawah berarti dia kebuang ke sini nih. Kalau misalkan piston, nah kita kecilin dulu, nah itu bisa speed ya, kecilin dulu ya, bisa lihat klik 2 kali. Nah, kalau diklik 2 kali bisa atur speednya. Nah, dia pelan-pelan kan, maju. Nah, udara yang masuk dari sini, dari kompresor, masuk ke katup directional valve ataupun control valve sesuai dengan parah ini. Dia masuk ke sini, kemudian mengarah ke control valve, airflow control, kemudian dia masuk ke silinder. Dia di sini berarti bertekanan nih, di sini bertekanan, sedangkan di sini tidak bertekanan, ngebuang, dia fokusnya ngebuang saja, maka ada panah ke bawah. Itu tandanya berarti udara keluar lagi, masuk ke dalam flow control, kemudian masuk ke katup buang exhaust seperti itu. Nah, kenapa beda lambat gini, beda sama ini cepat tuh, ini cepat, tapi ini ketika diklik kok lambat. Nah, kenapa lambat? Karena speed dari flow controlnya saya atur 5140, saya kecilin kayak gitu. Jadi kalau misalkan 100% ya cepat, kalau misalkan yang sudah saya jelaskan tadi, regulator lah atau volume lah atau pengaturan speed dari pergerakan aktuatornya. Maka kita coba yang ini juga, misalkan kita turunin jadi 50. Maka ketika dia balik ke sini, karena di sini diatur udaranya 51%, maka otomatis menyesuaikan kan, tidak 100%.
Nah kayak gitu kita ulang lagi. Nah tuh 51%. Kalau dikecilin lagi ya lebih lambat lagi dia masuk ke mundurnya gitu. Ini juga sama. Nah, ketika mundur sangat pelan sekali karena di saat udara masuk ke dalam katup ini, kemudian keluar dari flow control, kemudian masuk melewati air flow control, kemudian masuk ke silinder, kemudian dia membuang udaranya itu kecil gitu, cuma 51%, kemudian masuknya juga 40%. Nah, jadi kecil lah, jadi bisa lambat, tergantung kebutuhan juga gitu. Kemudian bagaimana cara normalkan lagi ya, klik 2 kali saja di sini. Nah, klik 2 kali 100% lagi normalnya ini ya, normalnya 100% lagi kita oke kan, kemudian kita coba. Nah normal kan, balik maju mundurnya itu normal karena tidak ada yang menghambat. Jadi dari kompresor menuju control valve menuju flow control itu di 100% kan udara masuk, jadi makanya cepat. Gitu. Seperti itu. Mungkin di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti saya akan lanjut. Saya akan perlihatkan ya rangkaian yang menggunakan push button ya. Tapi saya tidak memperlihatkan rangkaiannya lagi karena kita mengefisiensikan waktu juga. Kita pause dulu ini. Kalau kalian sudah mengerti mungkin ya nanti bisa ditanyakan lagi. Oke, saya sudah menyimpan sirkuitnya. Menggunakan push button ya, cukup rumit ya, lumayan. Seperti inilah gambarannya menggunakan stop kontak. Ini terlalu dekat lah, nanti kita yang lebih sederhana lagi aja. Mekanik ya ini. Nah ini mekanik, jadi pakai tombol, nanti ada simbol-simbol tombol, ada simbol-simbol ini yang tadi regulator gitu. Ini ada air flow control juga. Nah, ada pertanyaan kah? Silakan. Izin kak, suaranya gak kedengaran. Oke. Oke. Sudah terdengar ya sekarang, jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Oke, ini adalah gambaran sederhana dari mekaniknya. Jadi tidak menggunakan push button yang sudah tadi rangkai ya, sudah saya rangkai tadi. Ini cuman bedanya ini menggunakan sensor. Nanti kalian juga akan ditugaskan merangkai seperti ini, cuman berbeda kasus gitu, dengan beberapa studi kasus, dan kalian harus bisa merangkai sesuai dengan arahan yang sudah diarahkan oleh pemberi soal gitu. Kita bisa simulasikan di sini. Nah, ini hanya menggunakan push button manual ya, mekanik. Jadi kalau kita klik dia nyala, kalau kita off kan ya dia, kalau kita lepas klikannya berarti dia mati gitu. Tapi ini tidak menggunakan rangkaian elektrik tapi mekanik, jadi push buttonnya mekanik gitu, nggak pakai rangkaian elektrik. Nah seperti di sini nih, kita klik coba ya. Nah, dia hanya berat kayak gini aja, terus kalau kita lepas ya dia mati, karena di sini ada spring juga, nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Tapi kalian harus download dulu software Fluid Sim-nya, kemudian nanti kita akan belajar bareng-bareng mengenai pembuatan sirkuitnya seperti apa, dan juga simbol-simbol yang harus dilakukan seperti apa, berikut dengan komponen elektriknya. Seperti itu. Ini hanya menggambarkan saja, untuk memperkenalkan saja bahwa yang paling utama kita harus kenal adalah simbol-simbol yang sudah saya jelaskan tadi, karena itu yang paling penting. Karena bisa dilihat oleh Anda di sini,
simbol-simbol yang tadi kan yang sudah saya jelaskan yang keluar. Mungkin ada simbol-simbol tambahan yang belum saya jelaskan, nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin ini adalah contoh gambaran yang sudah saya buat ya untuk contoh, ini untuk contoh. Dan ini R1, R2 ini untuk apa? Ini adalah untuk alamat dari R1 R2 ini, karena nanti juga di dalam praktiknya ada sensornya juga, sensor untuk mendeteksi si silinder yang tadi sudah saya bilang bahwa di silindernya itu ada sensor ya, misalkan si sensor ini maju ya, kalau misalnya udah sampai ini dia balik lagi sendiri karena sensor mendeteksi bahwa ada metal ya ataupun alat yang sudah menyentuh sensor tersebut, sehingga R2 akan ngasih sinyal lagi ke R2 tersebut ya, maka bakal jadi bolak-balik seperti ini. Nanti saya akan jelaskan lagi ya lebih detailnya seperti apa, cuma ini hanya pengenalan saja. Kayak gitulah, R1 R2 itu adalah merupakan alamat. Bagaimana cara membuat R1 R2? Untuk membuat R1 R2 itu cukup mudah, karena kalau misalkan ini cuma klik saja di sini dua kali. Nah, ini kita klik label. Ini adalah pengalamatan. Mungkin kalian ingin membuat alamatnya R3 ataupun R4 ataupun R berapa gitu, yang penting sama, berkomunikasi sama, tidak ada yang berbeda, itu bisa. Cuma saya di sini mencontohkan R1 dan R2 saja. R1 berarti komunikasi dengan R1 yang di atas, R2 berkomunikasi dengan R2 yang di atas, sehingga jika piston ini menyentuh R2, maka R2 ini akan ngasih sinyal ke R2 lagi ke sini. Dia ngasih sinyal itu entah nutup ataupun entah terbuka ya, tergantung dengan sirkuit yang kita buat. Seperti itu. Ya, tambahannya seperti itu. Kemudian apalagi yang belum saya jelaskan di sini. Nah, ini nih R1 R2 sudah saya jelaskan, tidak ada di penjelasan tadi. Kemudian di sini ada gambar spring di luar nih. Ada gambar garis gelombang tapi kayak gini ya. Di luar. Ini apa fungsinya? Jadi di saat diklik bentar. Nah, jadi di saat kita klik ini, otomatis dia akan bergeser. Namun setelah kita lepas lagi, dia akan balik lagi dengan semula, sama halnya dengan tadi single acting cylinder. Jadi ada gaya yang membuat dia balik lagi itu gaya pegas, jadi gaya spring. Gitu. Jadi kayak per ini gitu. Jadi kalau kita maju, kita simulasikan lah, sambil simulasikan biar jelas. Nah, kita klik. Nah, dia balik lagi tuh. Nah, ketika R2 ngirim sinyal ke R2 lagi, dia maju. Kemudian ketika R2 sudah ketika piston sudah mengarah ke R1, dia balik lagi sendiri. Nah, itu adalah efek dari spring ini nih, simbol ini. Nanti ada cara menambahkan silindernya, cara menambahkan springnya seperti apa. Kita klik saja di sini 2 kali. Nah, kita bisa tambahkan spring return. Nah, di sini ada nih spring return. Nah, kalau kita nggak checklistnya nggak di checklist, kalau kita lepas kayak gini, maka akan hilang springnya. Sekalian lihat tuh, nggak ada kan? Nah, berarti cara mengatur supaya ada spring itu ya kita klik 2 kali, kemudian klik spring returnnya, klik OK. Nah, dia akan keluar seperti itu. Sama kayak itu tuh, yang R1 R2, pembuatan label ataupun alamat kayak gitu. Mungkin untuk penjelasan saya mengenai fluid sim pertemuan kali ini cukup sekian. Kalau misalkan ada ditanyakan silahkan, kalau tidak mungkin saya akan kembalikan ke Bapak Robi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Saiful Ihsan ya atas pemaparannya. Nah, jadi bisa dilihat ya garis besarnya kita pakai fluid sim ini, pakai program fluid sim. Nanti kedepannya mungkin ada soal-soal yang harus diselesaikan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan di sini. Oh ya, untuk praktik ada pertanyaan, Yazid? Ya, ada. Oke. Berhubung ini praktikum ya, ada praktikumnya. Nanti
diingatkan kembali, ini diingatkan saja untuk kelas karyawan ada juga biaya praktikum ya. Untuk untuk pneumatik hidrolik ini ada biaya praktikum, beda dengan proses manufaktur. Proses manufaktur ini udah ada perkembangan belum kira-kira? Untuk untuk proyeknya itu sudah dibagikan kan itu ya, kelompoknya? Belum? Terdengar kan? Belum sebenarnya Pak. Untuk kelompoknya belum ya Pak. Belum saya bagi ya kelompoknya. Oh ya dah. Kalau gitu nanti saya bagi kelompoknya dan nanti ada deadline-nya. Kalau nggak salah sudah, nanti saya cek lagi lah di admin. Kalau belum nanti saya bagi. Itu harus nanti dibuatkan ya proposalnya, karena